Alhamdulillah sehat. Masih semangat gak nih? Agak capek sih habis kuliah, harus tetap semangat nih. Tapi semangat kan untuk ikut kegiatan sesi bimbingan kali ini? Siap, kalau itu semangat banget karena untuk bimbingan ya. Ya, terima kasih juga ya udah mau ikut sesi bimbingan ini gitu ya, dimana nanti kita akan memasuki bimbingan karir yang dimana modelnya ini model Maslow Hierarchy Needs Career Planning. Nah, terus juga di sini kita akan membahas nih gimana sih rencana karir kamu selanjutnya ke depannya gitu. Terus mungkin di sini aku ada gambar ya, yang dimana ini itu disebut dengan segitiga Maslow. Nah, di sini itu gambarin 5 kebutuhan manusia yang saling bertingkat dari paling yang dasar sampai yang paling tinggi. Nah, yang paling bawah itu ada psychological needs, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, terus juga gaji yang cukup. Kemudian ada ini safety, yang dimana kayak rasa aman, kayak misalkan kerja tetap dan penghasilan juga stabil. Terus yang ketiga ada love and belonging, yang dimana ini rasa memiliki seperti punya teman kerja, suasana nyaman, lingkungan sekitar kamu nanti di tempat kerja gimana gitu. Terus yang kedua ada esteem. Nah, esteem ini itu kayak perasaan dihargai, diakui dan juga bisa berkembang, penghargaan, reward gitu selama kamu bekerja nanti. Terus yang paling puncaknya nih ada self actualization atau aktualisasi diri, yaitu kita bisa jadi versi terbaik diri kita lewat pekerjaan. Nah, sekarang mungkin langsung aja ya lanjut ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Nanti Ara boleh dijawab sejujur-jujurnya dan apa ya, sepaling hati, paling hati, dari paling hati yang dalam dan yang dirasakan. Nah, mungkin sesi satu itu kebutuhan fisiologis dalam karir. Nah, yang pertama itu gimana sih Ara ini mastiin bahwa pilihan karir Ara dapat memenuhi kebutuhan dasar kayak makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Oke, jadi kalau aku pikirin tentang karir, pastinya manusia kan butuh yang tadi kayak makan gitu. Nah, tentang gaji gitu. Jadi, gajinya mencukupi nggak tentang kebutuhan aku untuk makan dan lain-lain seperti itu. Berarti harus mastiin banget ya bahwa karir itu bisa mencukupi kebutuhan 3 dasar kebutuhan itu. Iya. Oke, yang selanjutnya gimana sih berapa penting gaji atau kompensasi dalam perencanaan karir? Itu termasuk kalau tentang gaji itu termasuk pertimbangan yang aku pikirin gitu. Tapi walaupun sebenarnya bukan itu juga yang aku cari. Jadi yang paling aku cari adalah di pekerjaan itu passion aku dan kebahagiaan aku dulu. Baru termasuk gaji. Gajinya jadi di belakang. Nah, terus apa sih benefit kesehatan dan tunjangan menjadi pertimbangan utama dalam memilih karir? Benefit kesehatan. Iya, aku tentang kesehatan sangat aware banget. Jadi kalau pilih pekerjaan pastinya aku akan melihat gimana lingkungan di situnya, terus juga diri kita pasti harus punya pikiran bahwa harus safety, harus sehat, asuransi dan lain sebagainya. Aku pikir itu penting sih. Oke. Terus bagaimana sih kamu nyimbangin antara waktu kerja sama waktu istirahat? Aku gengsi banget yang pengennya balance gitu ya. Work life balance gitu. Yes. Kerja dapat, gaji dapat, terus habis itu kesehatan kehidupan juga pasti dapat. Nah, aku pengennya bisa teratur sih ya. Jadi enggak yang benar kerja terus ya, harus balance. Gitu. Jadi punya porsi masing-masing gitu. Kalau aku pribadi kayak pengennya itu tuh dalam sehari itu sepertiga waktu aku buat istirahat, sepertiga buat kerja, sepertiga buat ibadah. Keren banget nih, tepuk tangan dulu dong. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin ya, apa sih standar minimum kesejahteraan yang Ara tetapin di karir? Standar kesejahteraan minimum. Misalnya dia pastinya gajinya ini ya, tercukupi gaji pertama. Kedua, banyak asuransinya, kayak misalnya asuransi kesehatan, asuransi apa yang diberikan dari lembaga jaminan itu sih. Oke. Nah, mungkin di sini sekarang ada aktivitas yang namanya quick budget check nih. Nanti bisa
dibantu untuk nulis caranya. Ya. Oke. Sekarang di sesi 1 ada aktivitas yang namanya klik budget check. Nah, di sini Teteh bisa tulis 3 kebutuhan dasar menurut yang paling penting. Kan kalau tadi menurut aku mungkin kayak makan, minum dan lain sebagainya. Mungkin menurut Teh Ara ada 3 kebutuhan dasar. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi kedua ya Teh Ara. Setelah melakukan aktivitas yang ada di sesi 1, kemudian kita masuk ke sesi 2, yaitu tentang kebutuhan keamanan dalam karir. Yang pastinya pasti penting banget dan keadaan aman gitu, enggak yang ekstrim kayak tadi kata aku. Yang pertama mungkin ada, seberapa penting sih stabilitas pekerjaan bagi? Sangat penting ya, soalnya kita setiap hari butuh makan, kita setiap hari butuh aman, jadi harus ada stabilitas dalam pekerjaan. Berarti sangat penting ya sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Anda menilai prospek jangka panjang dari pilihan karir Anda? Nah, jangka panjang ini, jangka panjangnya aku pribadi pilih yang sekiranya itu nggak akan bisa digantiin sama AI. Oh, oke. Jadi kalau kita tahu banget perkembangan zaman kan nggak bisa kita tolak ya, tapi kita bisa membersamai. Nah, sebenarnya apa yang aku pilih itu bisa berlanjut gitu. Sampai perkembangan zaman beberapa mungkin nanti ya, tapi tetap harus dengan manusia gitu ya. Oke. Kemudian apa yang kamu cari dalam hal keamanan finansial dalam hidup? Keamanan finansial. Aman dalam finansialnya. Gajinya teratur ya pasti. Iya. Harus punya gaji yang pasti, teratur, terus juga aku sangat pengen punya tabungan dan lain sebagainya, itu pasti penting. Kalau gimana nih persiapan diri kamu menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang semakin terus berubah? Benar. Pastinya aku pengennya menaikkan value yang ada di dalam diri aku, terus juga teknologi nggak bisa kita atur perkembangannya, tapi kita bisa yang seperti tadi yang bersama. Jadi aku pasti belajar tentang teknologi terus berkembang ya. Oke. Terus apa misalnya cadangan kamu nih kalau misalkan nanti ngadepin ketidakpastian karir? Kan belum tahu ya, belum pasti gitu, karena kita masih proses gitu. Cadangannya apa sih? Nah, jujur untuk cadangan sebenarnya aku nggak terlalu punya plan seperti apa gitu. Jadi pengen banget tahu gitu. Dan sebenarnya aku harus gimana ya untuk punya cadangan tadi ini. Cuman pastinya aku suka di bidang sosial sih. Jadi opsi keduanya di sosial. Yes. Oke. Nah, masuk ke aktivitas lagi nih. Yang di mana itu aktivitas itu namanya career risk mapping. Coba sekarang ke arah tulis 2 resiko terbesar dari karir impian kamu. Resikonya 2 aja. 2 aja ya. Jadi yang pertama ada kurangnya semangat dalam diri, kamu takut kurangnya ada motivasi dari dalam diri aku. Yang kedua, kesehatan mental. Jadi aku pengennya selalu stabil. Tapi kan namanya mental iya. Oke. Terus buat 2 strategi untuk mengurangi 2 resiko itu. Coba gimana strateginya dari ke arah sendiri buat mengurangi resiko 2 resiko itu? Ini yang pertama dari Misalnya. Oke, nah tadi kan udah ada 2 resikonya ya, ada 2 resiko dari karir impian Ara. Nah, terus juga ternyata bisa loh untuk memecahkan strategi dari 2 resiko tersebut. Dan sekarang masuk ke sesi 3 yaitu kebutuhan sosial. Yang mana pertanyaan pertama ada bagaimana lingkungan kerja ideal menurut menurut aku yang ideal itu saling support ya, antara satu sama lain karyawannya, terus juga punya visi dan misi yang jelas juga di lembaga tersebut. Jadi apa ini saling menghargai juga sih antara rekan kerja. Terus seberapa penting sih kolaborasi tim dalam karir yang kamu pengen? Penting banget gitu. Apalagi
namanya kita makhluk sosial, dimanapun kita berada pastinya kita perlu kerjasama gitu ya. Terus gimana sih TRA itu membangun jaringan profesional dengan caranya? Biasanya mungkin ikut kegiatan yang satu fungsi atau satu mungkin satu kontribusi gitu ya sama dengan profesi yang pengen. Terus apa sih nilai-nilai budaya kerja yang kamu cari? Budaya kerjanya itu gimana sih? Atau yang kayak Gen Z banget budaya, atau yang kayak budayanya milenial gitu? Gimana? Ya aku kayak Gen Z banget sih, maksudnya bekerja tapi juga tetap punya waktu-waktu untuk keluarga, diri sendiri, Oke. Bagaimana sih kamu mengelola hubungan profesional? Pastinya aku pengennya bisa membedakan mana di tempat kerja, mana kehidupan pribadi aku, jadi nggak bad moodan gitu. Maksudnya kayak apa yang terjadi di kehidupan pribadi aku nanti aku bawa ke kerja tuh aku sangat meminimalisir hal itu gitu. Oke, tetap profesional ya tuh ya. Nah, mungkin sekarang masuk ke aktivitas lagi nih Teh. Di sesi 3 yaitu role play skenario kerja. Nah, sekarang kita bakal latih komunikasi profesional. Ceritanya percakapan ini itu antara pimpinan sama karyawan. Jadi anggap aja TRA jadi pertama jadi pimpinan, kedua jadi karyawan. Nah, mau pilih yang mana? Ada 4 di sini. Ada memberikan feedback konstruktif, negosiasi pembagian tugas, menangani perbedaan pendapat, sama hubungan dengan rekan kerja TRA yang yang menangani perbedaan pendapat itu. Menangani perbedaan pendapat. Coba, boleh. Jadi aku jadi karyawan. Ya, pertama mungkin kamu jadi karyawan dulu. Apa yang aku lakuin gitu? Iya. Pertama ada perbedaan pendapat nih. Aku jadi atasannya nih. Nih, kayak perbedaan pendapat tentang kerjaan ini kok hasil kerjanya malah ada 2 file. Sedangkan TRA mungkin membuat 2 file itu tujuannya untuk apa gitu. Misalnya aku jadi atasannya ya, ini kenapa nih Ara nih kok ada 2 file gitu di kerjaan kamu? Oke, jadi 2 file ini satunya itu untuk kita kelola secara internal, tapi yang satunya buat eksternal untuk kita misalkan mau eksplor kolaborasi ke perusahaan lain dan sebagainya. Jadi saya bikin 2, satunya untuk eksternal agar orang-orang tahu, yang satunya untuk bahan evaluasi diri kita sendiri. Tapi kalau kita bikin 2, datanya jadi tersebar, bukan tersebar, tercecer gitu, tidak jadi satu, gimana? Benar Bu tadi. Karena tujuannya berbeda, jadi apa yang ada di isinya juga saya sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalnya eksternal, kita akan lebih mengajukan tentang apa sih kelebihan yang kita punya di lembaga ini. Tapi kalau internal itu khusus evaluasi dan apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memperbaiki lembaga tersebut. Kalau misal data-data ini tercemar atau terpisah-pisah, apakah kamu mau bertanggung jawab? Saya akan mengambil resiko itu, saya akan menanggung itu, dan sebelum saya menanggung itu, saya sangat memastikan bahwa pekerjaan saya akan berjalan dengan baik. Oke, keren. Tangan dulu nih. Sesi role play skenario kerjanya mungkin berhasil ya. Dari tadi sesi 1, 2, 3. Sekarang masuk sesi 4, itu kebutuhan penghargaan dalam karir. Nah, pastinya juga kalau kita kerja butuh ya dihargai atau penghargaan kecil gitu untuk diri kita. Nah, mungkin yang pertama, gimana sih Ara mendefinisikan kesuksesan dalam karir? Kesuksesan dalam karir itu ketika apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat ke orang lain. Insya Allah. Terus apa bentuk pengakuan profesional yang diharapkan? Dan diharapin mungkin kalau secara pendidikan pasti kita punya gelar ya gitu. Kalau misalkan secara profesional bersama teman kerja saling menghargai aja sih untuk satu sama lain. Oke. Terus kalau 3, bagaimana Ara mengukur pencapaian dalam hal mengukurnya gimana? Kayak
ini udah tercapai puas belum sih, atau masih di bawah gitu, atau belum puas sama pencapaian yang seharusnya pengen ditargetin gitu, gimana? Nah, biasanya tuh kalau aku pribadi punya list gitu ya, punyanya seperti apa. Nah, setiap tahun tuh kadang di kayak di hari ulang tahun sometimes itu saya evaluasi kayak oh ini belum tercapai nih, mungkin tahun ini nggak dapat, mungkin tahun berikutnya. Oke, jadi terus evaluasi ya. Oke. Nah, terus apa target pengembangan profesional? Mungkin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, misalnya kayak dari S1 ke S2 ataupun dari mau ke profesi dan sebagainya. Keren banget. Dan mungkin yang kelima ada bagaimana ada membangun reputasi profesional. Pastinya kalau aku pribadi menjalin hubungan yang bisa sesama manusia gitu, dari mulai rekan kerja, dari mungkin ada kliennya ataupun atasan juga, jadi semuanya baik-baik. Oke, nih sekarang kita masuk ke aktivitas achievement class. Nih, boleh ke arahnya tolong dulu. Tulis 3 pencapaian terbaik yang pernah kita raih. Oke, 3 ya. 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 Tuh, keren banget ya. Udah volunteer bidang Quran, kemudian ada profesi di Kayak aku ngajar gitu. Oh, Jadi kayak magang gitu ya. Jadi ngisi liburan tuh biasanya aku kerja bukan kerja sih, lebih kayak Magang di gitu. luar gitu. Oke. Keren banget nih. Nah, kan udah tahu ya dari pencapaian terbaik yang pernah Teteh raih gitu. Nah, kalau misalkan nih bisa nggak sih Arab bikin elevator pitch singkat perkenalan 30 detik gitu, kayak nama saya bla 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 bla, tapi perkenalannya cuma kayak nama, fokus bidang, pencapaian, dan tujuan mencapainya itu apa? Sekarang Ya boleh. perkenalkan, Boleh. sumpah ke sini. Perkenalkan, nama saya Aureli Papartiwi. Saya sekarang mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Kemampuan yang saya miliki saat ini yaitu di bidang anak gitu ya, khususnya untuk pelajaran anak. Kemudian yang akan saya tuju juga adalah di bidang anak gitu, jadi psikologis anak kita sih. Ya, bidang khususnya di psikologis anak. Side ininya adalah pastinya lebih menunjukkan Al-Quran ya. Oh, Masya Allah. Jadi nggak cuma psikologis yang barat-baratnya aja gitu, tapi juga menunjukkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir nih ya, karena ini itu kebutuhan aktualisasi diri di puncaknya tadi, bagaimana diri kita tuh bisa berkembang lebih baik lagi dari versi sebelumnya di pekerjaan yang nantinya kita akan lakuin gitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin gimana sih karir dapat membantu Tiara untuk mencapai tujuan hidup? Ya, tujuan hidup aku tuh pengennya bisa bermanfaat ke orang lain gitu, khususnya kalau ke anak-anak gitu, karena pas kecil orang tua itu kadang suka ke panti asuhan gitu. Jadi kayak melihat anak-anak kecil yang menurutku tidak seberuntung dengan kehidupan yang aku jalani sekarang. Untuk nolong orang ya, bermanfaat bagi orang lain. Terus kontribusi yang pengen Tiara kasih melalui karir gitu untuk mungkin orang-orang sekitar atau masyarakat atau anak-anak, kontribusi apa sih? Sebenarnya aku pengen banget punya yayasan sendiri untuk anak yatim gitu ya, jadi mereka ada di tempat yang baik. Jadi aku punya apa ya, sebagai seorang anak itu kan kita nggak bisa milih nih orang tua seperti apa, lahirnya gimana, tapi kita bisa memilih menjalani kehidupan kita itu lebih baik. Nah, aku pengen punya rumah yayasan itu yang menampung anak-anak yang mungkin kurang beruntung, tapi mereka bisa merasakan kasih sayang sebenarnya. Ya Allah, sungguh sangat mulia. Kemudian gimana sih sekarang ngedefinisiin makna dan purpose dalam bekerja? Maknanya apa sih? Makanya kebahagiaan orang lain sih, lebih ke
tapi bukan berarti kebahagiaan aku juga. Jadi aku bahagia melihat orang lain juga bahagia. Terus apa sih legasi yang ingin kamu tinggalkan melalui taruh gitu? Mungkin mau dikenal seperti apa sih gitu? Yang aku pengen adalah um, mereka atau misalkan orang lain tuh bisa tahu bahwa antara dunia dengan akhirat tuh bisa balance gitu. Dan walaupun akhirat nomor satu sih ya, kan namanya juga umur gak ada yang tahu. Itu sih, jadi apapun yang kita lakuin tetap harus punya nilai agama di Berarti kita. pengen mungkin orang-orang bisa melihat bahwa misalnya dunia sama akhirat tuh harus berjalan dengan seimbang loh. Iya. Oke. Nah, mungkin aktivitas yang terakhir nih Teh. Di ini ada purpose mapping. Yang pertama, boleh dong cerita ini ke aku, cerita aja mungkin nggak usah nulis ya sekarang. Apa sih yang paling kamu sukain banget mungkin? Tadi kan udah anak-anak mungkin ada lagi gitu yang lebih suka Passion yang lain gitu. atau di situ. Aku suka cooking, tapi masaknya ke bakery gitu, lebih ke kue dan lain sebagainya. Oke, itu juga bisa loh nanti dibuat cadangan gitu ya. Oh iya. Iya. Makasih banyak Mbak, ini insight yang baru nih. Iya, karena kan kita tidak bisa stuck saja di satu tujuan karir yang akan dicapai nanti gitu, karena nggak tahu nantinya gimana gitu, kondisi apa yang akan terjadi gitu. Oke, yang kedua, dampak apa yang ingin kamu hasilkan impactnya ini? Dari profesi aku, dampak yang dihasilin dari passion kamu itu apa? Kayak misalkan tadi kan suka bikin kue gitu ya, terus buat dampaknya tuh misalkan bisa jadi bagi-bagi buat orang lain, atau bisa nantinya bikin toko kue gitu. kalau yang dari yang bisa profesi, mau yang mana? Boleh, dua-duanya juga boleh. Oke. Kalau Yang dari profesi dulu mungkin. Profesi aku kayaknya banyak orang yang akan semakin aware ya terhadap kesehatan mental, terutama ke anak-anak. Itu sih. Jadi kalau yang bakery-nya aku pengennya tadi ya, pengen banget punya toko kue atau kayak kafe. Semoga tercapai. Amin. Semoga bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Nah, terus kalau legasi yang kayak tadi pengen ditinggalin tuh gimana sih? Karena kalau tadi biar orang tuh bisa melihat bahwasannya dunia dan akhirat bisa seimbang. Nah, kalau yang ini tuh apa sih? Yang bakery itu Ya. Yang aku pengenin warisannya adalah makanan yang sederhana yang mungkin menurut kita rasa sederhana tapi mungkin bisa bermakna bagaimana kalau kita berbagi ilmu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sisi bimbingan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk TR juga, dan semoga karir yang dicita-citakan tercapai gitu. Nanti kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya mungkin. Pulangnya sama siapa kan? Cuman ada temen nih. Oke, hati-hati di jalan ya. See you. Terima kasih banyak. Terima kasih juga.